Persoalan Palestina itu pada hakikatnya sama seperti persoalan-persoalan perampasan tanah milik kaum muslimin yang ada di dunia Islam, seperti perampasan tanah milik kaum muslimin yang ada di India, di Kaukasus, kemudian juga di negeri-negeri Islam yang lain. Cuman bedanya mungkin barangkali perampasan tanah atau wilayah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang lain itu tidak seheboh, tidak mendapatkan porsi perhatian yang istilahnya itu langgeng sampai seperti sekarang, seperti persoalan yang ada di Palestina. Padahal hakikatnya sih sebetulnya sama. Jadi persoalan Palestina itu hakikatnya adalah persoalan perampasan tanah milik kaum muslimin oleh entitas jahat orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita melihat di dalam sejarah, mungkin kalau kita batasi ya, pada tahun 1917 itu ada satu deklarasi yang terkenal, deklarasi Balfour, yang mana di dalam deklarasi itu ada satu komitmen besar dari pemerintah Inggris waktu itu, karena Balfour sendiri kan Menteri Luar Negeri Inggris ya, untuk memberikan rumah nasional ya untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Jadi sebetulnya pangkal persoalan yang sampai sekarang itu terus terjadi, terus di-maintain sedemikian rupa. Dan setiap saat eskalasinya akan terus terjadi. Kemudian tahun 1923 sampai 1948 lebih khusus lagi setelah kekhilafahan di Turki Utsman itu berhasil dijatuhkan oleh anteknya orang Inggris, yakni Kemal Atatürk, maka sejak tahun 1923 sampai 1948 dan itu kemudian berlanjut sampai sekarang, itu Inggris memberikan fasilitas waktu itu ya, sampai tahun 48 migrasi massal. Jadi orang-orang Yahudi ke Palestina. Yang itu kemudian memancing respon dari kaum muslimin, khususnya penduduk yang ada di Palestina. Dan juga kalau kita lihat di dalam sejarah tahun 1947 itu ada satu sigi ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Jadi populasi Yahudi yang ada di Palestina itu meningkat sampai 33%. Sementara mereka itu hanya memiliki lahan sekitar 6%. Maka kemudian PBB itu mengadopsi satu resolusi tahun resolusi 181 ya waktu itu, yang mengupayakan pembagian. Jadi Palestina itu menjadi dua negara, yang saat ini juga solusi ini terus diajukan. Bahkan sekarang ini juga kembali digaungkan. Makanya resolusi PBB, yakni resolusi 181 itu akhirnya ditolak. Mengapa? Karena itu berakibat 56%. Jadi wilayah Palestina itu akan diberikan kepada entitas Yahudi. Nah, jadi ini sebetulnya persoalan yang tengah terjadi di Palestina. Jadi sebetulnya sama seperti persoalan-persoalan perampasan tanah milik kaum muslimin oleh orang-orang kafir. Jadi cuma mungkin barangkali karena di sana itu ada Masjidil Aqsa, kemudian juga Jaziratus Syam itu adalah negerinya para nabi, maka persoalan ini istilahnya terus hangat sampai sekarang. Meskipun juga ada sebagian orang yang meyakini bahwa hangatnya persoalan Palestina itu sepertinya memang di maintain sedemikian rupa untuk mengalihkan ya kaum muslimin dari persoalan utamanya. Jadi persoalan utamanya kan sebetulnya ya, kalau khilafah itu masih berdiri, maka orang-orang Yahudi ini tidak akan mungkin pernah bisa ke Palestina. Tetapi setelah khilafah berhasil diruntuhkan, dan untuk mencegah ya fokus perhatian kaum muslimin kepada persoalan yang utama ini, yakni menegakkan kembali khilafah,
Maka kemudian dibentuk atau di maintain sedemikian rupa isu-isu yang istilahnya itu bisa menarik perhatian besar kaum muslimin. Yang salah satunya adalah isu di Palestina. Mungkin barangkali itu Ustaz Fauzi. Bicara terkait dengan sejarah di mana orang-orang Yahudi ini ya sebenarnya tidak memiliki tempat ya, tetapi merampas milik umat Islam di Palestina. Lantas bagaimana Ustadz sebenarnya hukum mengakui keberadaan negara Yahudi penjajah ini di wilayah Palestina, dan juga apakah umat Islam ini perlu mengambil solusi dua negara tadi Ustadz yang diajukan oleh PBB dan juga orang-orang kafir barat? Iya, kalau kita sampai mengakui solusi dua negara yang ditawarkan oleh Barat, itu jelas ya kaum muslimin telah terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Mengapa? Karena solusi dua negara itu berakibat adanya pengakuan ya entitas Yahudi di Palestina, yang itu kan seakan-akan mengabsahkan atau memberikan legal formal kepada mereka untuk tetap berdiam di Palestina. Sementara harusnya mereka itu keluar dari Palestina, karena memang mereka awalnya bukan orang yang memiliki wilayah Palestina. Makanya di dalam Islam kalau kita lihat ya tentang hukum fikih yang terkait dengan masalah ini, biasanya ulama membahasnya di bab jihad gitu ya. Misalnya salah satunya di kitab Fathul Mu'in. Di kitab Fathul Mu'in, Syekh Abdul Aziz Al-Malibari beliau pernah mengatakan babul jihad fardu kifayatin ula amin walau marotan idza kana al-kufar bi biladihim wa ta'ana idza dakhulu biladana. Jadi itu hukum yang ditetapkan oleh para alim ulama berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi beliau mengatakan begini, bab jihad. Jadi bab jihad. Jadi jihad itu hukum asalnya adalah fardu kifayah dan wajib diselenggarakan oleh negara. Jadi minimal setahun itu sekali. Jadi itu jihad yang diselenggarakan oleh negara Islam. Idza kanal kufar bi biladihim. Jika orang-orang kafir itu masih ada di negara mereka, ya, yang kita kenal dengan istilah jihad hujumi ya, jihad ofensif. Jadi negara dalam pandangan Islam itu harus melakukan jihad ofensif menyerang negara-negara kafir minimal setahun itu sekali. Wa yata'ayyana, tapi jihad itu berubah menjadi fardu ain idza dakhulu biladana. Jika orang-orang kafir itu masuk mengokupasi ataupun merampas ya negeri-negeri kita. Jadi kalau sampai solusi dua negara ini diterima, itu artinya kita akan mengakui ya tindakan jahat ya, tindakan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh entitas jahat Yahudi. Jadi ini istilahnya kan seperti begini ya, Ustaz Fauzi ya. Kita punya rumah ya, rumah kita ini lebar 100 meter, kemudian tiba-tiba ada orang masuk ke dalam rumah kita, menjarah rumah kita, barang-barang yang ada di rumah kita itu diambil, bahkan mengambil sebagian lahan dari rumah kita gitu. Ya, kemudian tiba-tiba ada orang ketiga menawarkan, karena kita ini berantem terus ya, kemudian ada pihak ketiga menawarkan, gimana nih kalau kita bikin solusi dua wilayah aja nih, rumahnya Pak Samsudin dibagi menjadi dua aja gitu, supaya nggak berantem terus gitu. Nah, itu kan sebuah kekeliruan. Ya sama seperti di Palestina. Di Palestina itu ya yang ngerampas ya harus diusir gitu. Makanya kalau kita sampai menerima solusi dua negara ini, jelas-jelas itu artinya kita mengabsahkan penjajahan yang dilakukan oleh entitas jahat Yahudi. Kira-kira seperti itu.